Bayangkan seorang sipir penjara yang dikenal disiplin, sopan, dan hampir pensiun, tiba-tiba membantu seorang tahanan beresiko tinggi kabur. Vicky Wade adalah seorang pejabat tinggi di penjara Lauder County, Alabama. Ia sudah bekerja lebih dari 17 tahun, dikenal sebagai pegawai teladan yang dihormati, dan sebentar lagi akan pensiun. Sementara itu, Casey Wade adalah narapidana berbahaya. Ia sedang menjalani hukuman panjang karena melakukan kejahatan serius dan berbagai kejahatan berat lainnya. Memiliki fisik yang tinggi dan besar, ia dikenal sebagai tahanan berisiko tinggi. Tak ada yang menyangka dua orang dari dunia yang berbeda ini akan terlibat dalam pelarian yang penuh plot twist. Pada tanggal 29 April tahun 2022, Vicky datang lebih awal ke penjara. Ia memberitahu rekan kerjanya bahwa ia akan membawa Casey ke rumah sakit dengan alasan untuk evaluasi psikologis. Masalahnya, sipir yang lain atau rekan kerja Vicky notis bahwa tidak ada jadwal resmi, tidak ada surat, dan tidak ada pengawalan tambahan. Namun karena jabatan Vicky dan reputasinya, tak ada yang berani mempertanyakan keputusannya. Vicky dan Casey pun keluar dari penjara, dan sejak saat itu mereka tidak pernah kembali alias menghilang. Ketika pihak penjara menyadari bahwa mereka tidak sampai ke rumah sakit, alarm nasional langsung berbunyi untuk melakukan pencarian karena khawatir dengan keadaan Vicky yang bersama Casey yang merupakan tahanan beresiko tinggi. Foto Casey disebar ke seluruh negeri. Polisi dan aparat negara bagian melakukan pencarian besar-besaran. Setelah beberapa hari melakukan proses penyelidikan, terungkap fakta mengejutkan bahwa Vicky telah menjual rumahnya, melakukan transfer uang, dan membeli kendaraan sebelum kabur. Polisi juga melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan Vicky dan Casey sedang bersama. Semua ini menunjukkan bahwa pelarian tersebut direncanakan dengan matang. Pihak polisi pun mulai bertanya, apa hubungan sebenarnya antara mereka. Selama 11 hari, mereka berpindah-pindah kota. Mereka mengganti mobil, menyamar, dan mencoba menghilang. Namun, kamera pengawas akhirnya menangkap jejak mereka di sebuah motel. Polisi langsung melakukan pengejaran. Namun sebelum itu, kita kembali ke awal. Vicky Wade bukan orang sembarangan. Ia bekerja lebih dari 17 tahun di penjara, dikenal baik, selalu menghormati satu sama lain, dan hampir pensiun. Namun di balik itu hidupnya sedang kosong, ia sendirian, dan akan meninggalkan satu-satunya dunia yang ia kenal yaitu pekerjaan sebagai sipir penjara. Di saat itulah Casey Wade masuk ke hidupnya. Lewat percakapan rutin di penjara, Vicky menganggap Casey bukan sebagai tahanan, tapi sebagai seseorang yang membuat Vicky merasa dibutuhkan. Casey membuat Vicky merasa berarti lagi. Sedikit demi sedikit, batas profesional runtuh, perasaan mulai tumbuh, dan Vicky melihat Casey bukan sebagai resiko, tapi sebagai harapan baru. Namun, Casey bukan orang biasa, ia ahli membaca kelemahan. Ia tahu kapan harus bersikap lembut, dan kapan harus membuat seseorang merasa satu-satunya. Saat hubungan itu sudah dalam, Vicky mulai menyiapkan segalanya, mulai dari uang, kendaraan, dan rencana pelarian bersama Casey. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut, tapi karena ia percaya Casey harapan baru atas kekosongan hidupnya. Ini menunjukkan kadang yang paling berbahaya bukan pelarian, tapi ketika hati salah memilih. Kita lanjut ke proses pengejaran. Setelah polisi melacak keberadaan Vicky dan Casey, mereka akhirnya ditemukan di sebuah motel. Petugas segera bergerak untuk mengamankan keduanya. Sempat terjadi kejaran-kejaran di area motel. Mobil yang dinaiki Vicky dan Casey kehilangan kendali dan akhirnya berhenti di pinggir jalan. Casey berhasil diamankan oleh pihak berwenang, sementara itu Vicky ditemukan dalam kondisi sangat kritis di lokasi. Menurut laporan pihak berwenang, Vicky meninggal di tempat kejadian setelah diduga melukai dirinya sendiri. Sedangkan Casey dikembalikan ke penjara dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan. Bayangkan jika satu momen yang terlihat seperti kecelakaan biasa, ternyata menyimpan niat yang tersembunyi. Di kasus yang kedua, kita akan membahas salah satu kasus plot twist lainnya, yaitu kasus Mackenzie Srila. Seorang remaja yang awalnya dianggap sebagai korban, tetapi kemudian dinyatakan bersalah atas kematian dua orang terdekatnya. Kisah ini penuh dengan konflik dan bukti digital yang mengubah segalanya. Mackenzie Srila adalah seorang siswi berusia 17 tahun dari Ohio. Ia berpacaran dengan Dominic Russo, remaja 20 tahun yang dikenal ramah dan penuh rencana masa depan. Namun, di balik hubungan itu,
banyak orang mulai melihat adanya pertengkaran yang sering terjadi. Teman-teman Dominic mengatakan bahwa hubungan mereka tidak stabil, sering diwarnai kecemburuan atau konflik. Pada tanggal 31 Juli tahun 2022, Mackenzie mengemudikan mobil dengan Dominic di kursi penumpang. Di kursi belakang ada teman Dominic bernama Devon. Mereka keluar pada malam hari dan tidak ada yang menyangka bahwa perjalanan itu akan berakhir tragis. Mobil melaju di kawasan Strongville, Ohio. Tiba-tiba kendaraan itu melaju sangat cepat dan menabrak sebuah bangunan. Awalnya, semua orang mengira ini hanyalah kecelakaan lalu lintas biasa. Namun, penyelidikan polisi mulai menemukan kejanggalan. Beberapa waktu setelah peristiwa tersebut, Mackenzie dirawat secara intensif di rumah sakit dan berhasil selamat dari kejadian tersebut. Namun, pacarnya dan temannya sayangnya meninggal di lokasi kejadian. Ada hal janggal segera terjadi setelah Mackenzie dinyatakan sembuh 100%. Dia mulai aktif di TikTok dan Instagram. Di sana, ia membuat konten seperti remaja pada umumnya. Hal ini mengejutkan banyak orang, terutama keluarga korban dan masyarakat, karena kontras dengan situasi yang sedang terjadi, apalagi setelah kehilangan pacarnya sendiri. Jaksa kemudian menggunakan hal ini sebagai salah satu indikasi perilaku setelah kejadian, sebagai bahan penilaian dalam persidangan. Tim pembela menyatakan bahwa media sosial tersebut tidak mencerminkan kondisi batin seseorang dan tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur emosi atau penyesalan. Sementara itu, publik menafsirkannya dengan berbagai sudut pandang. Pada akhirnya, bagian ini menunjukkan bahwa era digital, jejak online bisa menjadi bagian dari proses hukum, dan apa yang dibagikan di internet bisa berdampak jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Mobil yang dikendarai Mackenzie memiliki event data recorder atau semacam kotak hitam seperti di pesawat. Data dari alat ini menunjukkan bahwa mobil melaju sekitar 160 km per jam. Tidak ada tanda pengereman, setir diarahkan lurus menuju bangunan. Fakta ini menjadi titik balik. Jaksa menyimpulkan bahwa tabrakan itu bukan kecelakaan, melainkan dilakukan dengan sengaja. Penyelidikan juga menemukan pesan teks dari Mackenzie kepada seorang teman yang dikirim sebelum kejadian. Dalam pesan tersebut, ia menyiratkan bahwa ia tidak ingin melanjutkan hidup bersama Dominic. Kalimat itu kemudian dianggap sebagai tanda bahwa kejadian ini telah direncanakan. Kasus ini dibawa ke pengadilan pada tahun 2023. Jaksa menuntut Mackenzie atas tuduhan berat. Sementara tim pembela berargumen bahwa Mackenzie memiliki kondisi mental yang tidak stabil. Ia tidak berniat menyakiti siapapun, dan itu hanyalah kecelakaan tragis. Namun hakim memutuskan bahwa bukti digital dan perilaku sebelum kejadian terlalu kuat untuk diabaikan. Mackenzie akhirnya dinyatakan bersalah atas kematian Dominic Russo dan Davon. Pada Agustus 2023, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah puluhan tahun. Hakim menyebut bahwa ini bukan kecelakaan, ini adalah keputusan yang disengaja. Keluarga korban hadir di ruang sidang, menyampaikan duka mendalam dan harapan agar keadilan ditegakkan. Kasus Mackenzie Shirilla mengajarkan kita bahwa konflik emosional yang tidak diselesaikan dapat berujung tragis, dan bukti digital bisa mengungkap kebenaran. Kisah ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjadi pembelajaran bersama. Di dunia nyata, tidak semua kisah berakhir dengan jawaban yang jelas. Terkadang, yang tertinggal hanyalah rasa kehilangan dan pelajaran tentang betapa pentingnya pilihan yang kita buat setiap hari. Dua kisah yang telah kita bahas, tentang Vicky Wade dan Mackenzie Shirilla, mengingatkan kita bahwa satu keputusan yang keliru dapat membawa dampak besar, bukan hanya bagi satu orang, tetapi juga bagi banyak kehidupan di sekitarnya. Vicky Wade adalah seorang petugas penjara yang dikenal berpengalaman dan berdedikasi. Namun, sebuah hubungan yang tidak sehat membuatnya mengambil keputusan yang bertentangan dengan tanggung jawabnya. Apa yang awalnya terlihat sebagai kepedulian, perlahan berubah menjadi rangkaian pilihan yang beresiko. Pilihan-pilihan itu akhirnya membawa konsekuensi yang berat bagi semua pihak yang terlibat. Mackenzie Shirilla adalah seorang remaja dengan masa depan yang seharusnya masih panjang. Namun, konflik pribadi yang tidak terselesaikan berubah menjadi sebuah peristiwa tragis. Yang membuat banyak orang merenung adalah bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi bukan hanya korban, tetapi juga keluarga, teman, dan masyarakat luas. Dua kisah ini berbeda, namun memiliki pesan yang sama, yaitu setiap pilihan membawa konsekuensi. Segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video
video selanjutnya. Video selanjutnya.